Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak Taurus, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Agustus 2025 ya. Sebelum Mari memulai Taurus, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Taurus, satu kali shuffle lagi dan kita bacakan. Nah, ini dia energi dari Death Reverse. Kemudian, berikutnya ada di sini. Dan kemudian ada di sini ya. Oke lah. Berikut ada di situ. Kemudian ada di situ. Oke, ada di sini. Wow. Dan kemudian ada di sini ya. Nah, jadi kalau melihat begini. Taurus, kamunya itu tuh cukup sangat amat mengusahakan ya hubungan kalian berdua. Walaupun kamu ngelihat dianya itu tuh mengambil posisi pasif gitu ya, dia sudah kayak menghindar dari kamu, dia sudah berusaha untuk menjauh pergi dari kamu, tapi kayak kamu ini tuh punya semangat gitu ya, punya tekad gitu bahwa kamu akan merubah keadaan kalian gitu ya. Kamu tidak gampang menyerah, Mari lihat di sini gitu loh. Walaupun dia udah bilang pisahkah dengan kamu, tapi kamu kayak mau coba meyakinkan dia bahwa perpisahan itu tuh adalah keputusan yang salah, adalah pemikiran yang nggak benar, gitu loh ya. Jadi mari lihat kamu yang paling aktif dalam hubungan kalian, gitu loh. Kamu ndak yang berkecil hati, walaupun dia sudah tidak lagi chatting kamu, dia sudah males kelihatannya nelfon kamu, gitu ya. Dan kamu di sini tuh yang oke, dia mungkin ngambil sikap seperti itu, tapi aku akan mengambil sikap yang berbeda. Nah, di sana. Jadi walaupun kamu cewek, tapi kamu yang sering banget, yang selalu bahkan mendahulukan dirimu ya untuk mengawali chattingan gitu. Kamu nggak jaim-jaim nelfon dia gitu. Kamu bisa aja kayak yang memujuk, merayu dia. Gitu loh. Kamu kayak membuat dia sadar bahwa kamu ada dalam hidupnya. Gitu ya. Walaupun dia kayak kelihatan mau ngecuekin kamu. Tapi kamu akan selalu coba menarik atensi dari si pasangannya kamu ini. Gitu. Ya. Kamu nggak ngerasa kamu sedang dicampakkan, kamu sedang dibuang, kamu sedang dianggap tidak berharga. Nggak ada drama-drama kayak gitu di kepalanya kamu. Gitu ya kan? Yang ada di sana itu hanya tekad. Gimana caranya supaya dia membuka diri ke kamu? Gimana caranya supaya dia yakin sama kamu? Gimana caranya supaya dia mencintai kamu? Ya, punya keinginan untuk bersama-sama dengan kamu. Gitu loh. Kamu bisa bilang ini adalah perjuangan. Dan kamu siap. Dan kamu siap menjalani perjuangan ini. Gitu. Ya. Karena kalau Mari nampak, ya kamu cinta sama seseorang ini. Kamu sayang sama dia. Dan mungkin dari sekian waktu kalian menjalani hubungan, kamu kayak ngelihat bahwa karakter dari dia, ini adalah karakter pasangan yang kamu idam-idamkan. Gitu loh. Apa yang terjadi dalam relationship kalian, mungkin ketika kamu timbang-timbang, walah masih banyak kok hal-hal yang kamu anggap positif dibandingkan dengan hal-hal yang kamu anggap negatif gitu. Jadi ya worth it banget gitu ya, worth it banget kamu rasa untuk memperjuangkan relationship ini. Di situ ya, pantas banget gitu ya, layak dia mendapatkan perjuangan dari kamunya di situ. Tapi tentu saja perjuangannya kamu ini tuh dengan cara yang elegan ya. Bukan dengan cara ugal-ugalan merendahkan harga dirinya kamu. Ya, enggak lah. Kalian enggak seperti itu. Tidak.
Tetap dengan perjuangan yang elegan di sana, yang masih masuk akal lah bagi kamu, gitu ya, yang masih terarah, gitu loh, yang masih dalam tahap pantas wajar, itu kan. Jadi kayak bukan orang sedang kalap, gitu loh. Apalagi kan di sini tuh kamu bisa bertindak dengan baik karena jiwamu stabil, gitu loh. Kamu jiwanya stabil, bukan jiwa orang yang lagi uring-uringan, orang yang lagi ketakutan. Tidak. Ada rasa optimisnya kamu di sana. Yang penting aku usaha saja dulu gitu. Ya kan? Di sana. Yang penting aku lakukan saja dulu. Gitu loh. Yang penting aku mau tunjukin sama dia bahwa aku ini tuh layak menjadi pasangannya dia. Di situ. Aku nggak main-main sama dia. Aku serius di sini. Ini yang mau kamu tampilkan, yang mau kamu kasih tahu sama si pasangannya kamu ini, gitu loh. Bahwa dia tidak usah resah, bahwa dia jangan cemas, gitu ya, akan motif niat dari kamunya ini. Apalagi kalau kalian sudah berumah tangga ya, kamu sangat menghargai apa itu tuh komitmen rumah tangga, dan kamu bisa melihat bahwa ini tantangan sajanya ini. Tantangan rumah tangga ya wajar seperti ini gitu kamu kan. Ndak yang dramatis kamu. Ndak yang lebay gitu. Aduh gawat ini, mampus lah ini. Nggak kayak gitu kamu kan. Justru kamu bisa kayak termotivasi. Pokoknya aku lakukan yang terbaik. Pokoknya aku lakukan yang terbaik. Seperti itu. Boleh dia mengacuhkan aku sekarang. Tapi aku akan membuat dianya jadi lebih perhatian lagi sama aku. Gitu ya. Jadi kalau mari nampak kalian bukan yang pakai prinsip untuk menuntut ya. Mestinya hubungan kan begini. Mestinya dia kan melakukan itu. Enggak ya. Enggak. Oh aku mau bersama dengan dia. Maka aku harus mengusahakan untuk tetap bisa bersama dengan dia. Kamu yang kalau boleh dikatakan membebani gitu ya. Kamu yang akan membebani dirinya kamu sendiri. Nah, kira-kira di sana. Gitu. Tapi ya di sini Maria sih kamu nggak ada beban ya. Kamu menganggap ya udah ini hal yang biasa aja gitu kan. Apa yang kamu lakukan sama si dianya ini tuh masih di tahap yang memang sangat mampu sekali untuk kamu lakukan. Nah seperti itu ya. Kalau bisa mari lihat kamu bahkan kayak berharaplah dianya itu tuh nggak usah pakai otaknya dia dulu. Gitu ya, nggak usah pakai pertimbangan apa gitu ya, nggak usah. Lihat aja lah apa adanya sikap lakunya kamu. Lihat aja senyata-nyata, buka mata, buka telinga, gitu. Masa sih nggak tahu yang kamu lakukan sudahlah satu perlakuan atau beberapa perlakuan yang baik gitu loh. Nah di sana, jadi kayak buang itu segala keraguan gitu kan maunya kamu kan. Dia membuang segala keraguan-raguan dalam dirinya. Gitu loh. Ya. Toh di sini tuh kamu misal ya, kalaupun ada sempat kamu memberikan alasan keraguan bagi dia, gitu ya. Misalnya kayak kemarin hari tiba-tibanya kamu marah, tiba-tibanya kamu kayak keceplosan, minta berpisah. Kadang-kadang kan orang mau gitu ya, lagi emosi gitu ya, lagi kalut gitu. Jadi kayak keluar sikap laku yang tanda petik memberikan alasan untuk dia meninggalkan kamu. Nah, tapi kan kamu kayak berharap itu kemarin, saat ini lihat bagaimana aku. Nah, gitu. Sudah maafkan saja aku, misalnya kalau kamu melakukan salah, aku tahu kok aku salah. Maafkan aku, kasih aku kesempatan kali berikutnya, gitu. Dan nggak usah ngambil hati terlalu besar akan peristiwa itu. Aku loh ada di saat ini. Ya karena mari lihat ada kayak perihal tentang sakit hati dari pasangannya kamu. Ada kecewanya dia. Gitu loh. Tentang dirimu. Gitu ya. Jadi kayak jika dilihat dari energi pasangannya kamu. Memang ragu dia ini sama kamu. Gitu loh. Masih dia ingat tentang peristiwa yang bikin dia terpaksa meneteskan air mata, merasa tersinggung, merasa harga dirinya dia
sedang terinjak-injak gitu ya. Memang masih ada di sana. Gitu loh. Jadi ada yang tidak benar yang sudah sempat terjadi di sini. Dan ketidakbenaran yang dia anggap tidak benar itu ya, itu tuh yang menjadi tolak ukurnya dia. Membuat dia tidak mantap yakin tentang relationship-nya kalian. Jadi ya apa yang dilakukan oleh pasangannya kamu semacam orang yang mau pamit undur diri nih. Mari lihat Taurus. Macam orang mau pamit undur diri. Gitu loh. Kalau di saat sekarang lebih kayak cenderung itu, udahlah, kita sendiri-sendiri aja. Nah, lebih ke situ maunya dia. Sementara kalau kamu mau, jangan sendiri-sendiri. Yuk, bareng-barengan yuk. Kan gitu. Tapi dia bilang, enggak dulu deh. Gitu. Sudah. Gitu ya. Maunya dia, sudah kita, enggak usah lagi. Nah, atau minimal kayak maunya dia gini ya, minimal. Kasih dulu dia waktu gitu loh. Biar dia bisa memproses dengan baik. Ya, untuk melepaskan apa yang membuat dia kecewa kemarin hari itu. Nah, di sana, ya. Kasih dulu dia space. Itu maunya si pasangannya kamu. Jadi berinteraksi dengan kamu itu tuh bukan satu hal yang sedang dirindukan sama si ayang bebeknya kamu. Kalau dia bisa menghindar dari kamu, maka dia akan mengusahakan menghindar terus, gitulah. Dan kalau kamu berharap bahwa dia melihat bagaimana usahanya kamu di saat ini, ya, nah, tapi ternyata dia menutup mata. Mari nampak, dia menutup mata. Jadi dia tidak menilai gitu ya, apa-apa sih yang sedang kamu usahakan di saat ini. Lebih kayak cenderungnya dia cuek ini. Cuek. Semacam dia tidak mau peduli, makanya dia mau tutup matanya dia mau tutup telinganya dia dari kamu. Gitu loh. Lagi nggak mood dianya, mari nampak ya. Lagi nggak mood dia sama kamunya, nggak mood. Tidak dia temukan alasan untuk bermanja-manjaan dengan kamu, beromantisan dengan kamu. Gitu ya, lagi tidak dia temukan. Lebih kayak dia merasa nyaman ini jika dia kamu izinkan sendiri saja dulu. Itu loh. Tadi kata Mari, dia masih butuh lagi tuh untuk mencerna ya, memprogresifkan pelepasan dari apa yang bikin dia kecewa kemarin hari itu. Gitu loh. Dan dengan datangnya kamu di saat ini tuh, dia rasa tidak membantu. Iya sih, ini tuh sekarang aja Nyene tuh bilang mau lepas dari kamu. Sekarang aja Nyene. Belum tentu Nyene itu akan lepas. Belum. Gitu ya. Jadi kalau Mari boleh saran, sabar aja dulu gitu ya Taurus ya. Sabar aja dulu. Kasih dulu datang ruang rindu ya di dalam jiwanya dia untuk kamu. Iya, kamu tetaplah ngelakuin yang baik gitu kan. Apa yang mau kamu lakukan, monggo lah silahkan gitu. Ya, monggo lah silahkan. Tapi jangan dulu mengharapkan respon balik ya dari si seseorang ini. Karena dia memilih kekeh diam dulu. Tidak responsif dulu. Gitu. Kalau misal dia bilang, kasih aku jarak ya Taurus. Maka kamu iyakan saja. Iyakan aja. Iya, aku kasih kamu jarak ya. Tapi aku masih di sini. Pastikan kepada dia bahwa kamu menunggu dia, gitu loh. Jangan yang kayak udah kita bareng-bareng aja. Apa sih yang bikin kamu kesel sama aku? Apa sih yang bikin kamu itu tuh nggak ragu sama aku? Jadi ragu sama aku gitu. Nggak usah dulu banyak-banyak interaksi. Kalau Mari boleh saran ya, nggak usah dulu. Sebab kalau kamu kayak gituin dia, bisa-bisa dia merasa semakin tertekan. Gitu loh. Semakin tertekan. Gitu ya. Karena kan orang ada beda-beda ya. Caranya orang ngehealing diri itu tuh beda-beda. Ada yang butuh bantuan orang lain. Ada yang tidak. Sama kayak
kalau boleh Mari curhat sedikit ya. Mari juga gitu. Kalau Mari punya problem, pengennya itu tuh ya udah aku cerna sendiri aja gitu loh. Ya, terutama dalam hubungan relationship. Maunya itu tuh diem dulu gitu. Ya. Biarkan aku dengan sesuatu yang aku anggap problem ini. Itu loh. Kalau dipaksa-paksa justru jadi semakin mau menjauh gitu. Apa sih ini orang? Lagi pengen diem gitu. Ya, jadi Mari lihat begitu pula ini energi dari ayang bebeknya kamu. Ya, setidaknya perjuangan untuk kamu saat ini ya cukuplah hanya sabar menanti dia. Gitu ya kan? Tidak menjauh dari dia, tidak gitu kan. Tapi duduk manis aja dulu, sibukkan dulu dirimu dengan hal-hal yang positif ya, untuk menyenangkan hatimu gitu ya. Sembari menanti dianya menyelesaikan urusan dia dengan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri. Gitu. Hanya kayak siapkan aja dirimu bila masa dia ngomong ya, memohon bantuannya kamu ya. Baru di sana kamu take action. Gitu. Dan kalau Mari lihat sih, kamu ini tuh tidak perlu juga diajari. Sebab Mari nampak kamu sudah tahu lah. Kamu udah tahu apa yang baiknya kamu lakukan di sini. Karena kamu kan sudah cukup mengenali ya. Sudah cukup mengenali si pasangannya kamu. Atau ada beberapa di antara kalian masih tetap mau membuka diri ya. Untuk mengenali si dianya. Gitu ya. Kamu ini kan pembelajar ini, Mari nampak ya. Ada Ace of Pentacles, ada Eight of Pentacles. Ini adalah orang-orang yang mau mempelajari untuk bisa memahami si dianya. Nah, seperti itu. Oke? Baik Taurus. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian ada energi dari Pisces di sini. Energi dari Libra dan Gemini hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.